Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini bersama saya Ahmad Syekh Sultani. You can call me Tony. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang sebuah tugas dari dosen aku di mata kuliah Enterprise Application Integration, atau bahasa Indonesianya disebut integrasi aplikasi enterprise, di mana di UTS ini kita diharuskan untuk belajar dan membuat sebuah aplikasi yang terhubung satu sama lain dengan sebuah API. Nah, ide yang pertama kali muncul di kepala aku adalah aku pengen menghubungkan aplikasi Twitter yang itu udah public API, dia punya sebuah API yang open, bisa diakses siapa saja, dengan sebuah aplikasi yang aku buat sendiri. Agar ada dampak atau ada sesuatu yang baru, maka aku mencoba embed sebuah model deep learning atau model neural network di aplikasi yang bakal aku buat. Makanya aku bikin tweet sentiment analysis. Ide dasarnya adalah kita membuat sebuah website untuk menerima input dari user. Input itu yang akan dijadikan query, seperti halnya kita men-search di laman twitter.com. Misal kita akan nge-search sebuah hashtag vaksin merah putih. Nah, nantinya website ini yang udah aku buat akan menampilkan klasifikasi sentimen. Menggunakan apa sih arsitekturnya klasifikasi sentimen? Di sini aku menggunakan model dari Indobird atau Indonesia Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Lanjut aja ke pembahasan. Nah, apa aja teknologi yang aku gunakan untuk membangun aplikasi ini? Yang pertama adalah website tentunya. Di sini aku menggunakan Django, framework Django dengan bahasa pemrograman Python tentunya. Ini adalah framework yang populer sekali di dalam bahasa pemrograman Django selain ada Flask. Dan juga kita menggunakan API. Karena kita mengambil dari Twitter dan menggunakan bahasanya adalah bahasa Python, agar mempermudah kita menggunakan library namanya TweetPy. TweetPy ini sebuah library yang bisa kita install via Pip atau via Anaconda, yang mana kita bisa gunakan banyak sekali modul-modul seperti search, kemudian seperti post, ataupun hal yang lainnya. Kita tinggal menginputkan API key dan API secret yang udah kita daftarkan ke Twitter. Dan kemudian di model deep learning, aku menggunakan library Torch di bahasa pemrograman Python. Library ini dibangun oleh Facebook AI, di mana Facebook AI ingin menghadirkan sebuah library yang reliable dan juga cepat untuk digunakan di dalam deployment atau production. Selain library PyTorch, sebenarnya juga ada library namanya TensorFlow, yaitu dari Google. Nah, kedua library ini adalah library deep learning yang sangat-sangat populer di Indonesia, bahkan di dunia juga, di mana widely used keduanya ini. Tapi sekarang aku menggunakan PyTorch. Dan juga library transformer. Library transformer ini berisikan model-model transformer yang berbasiskan transformer seperti BERT, kemudian Roberta, kemudian ada juga GPT dan hal yang lainnya. Library transformer ini didevelop oleh Hugging Face, di mana salah satu perusahaan yang sangat intens mendevelop model-model terbarukan, kemudian mempublikasikannya di paper, dan juga menyediakan tutorial-tutorial. Mereka fokus ke bidang NLP, yaitu Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa natural. Nah, bagaimana web ini bekerja? Pertama, dia akan melihat input dari end user, di mana
end user ini adalah pemakai website kita nantinya. Kemudian input ini akan diterima oleh Django framework. Kalau teman-teman udah belajar Django, fungsi views yang akan menerima inputnya dari template dia. Jadi di sini aku langsung menggunakan full stack Django. Jadi tidak terpecah backend-nya Django atau front-end-nya Vue.js ataupun apa, tapi saya benar-benar menggunakan full stack Django. Template-nya dirender secara manual karena memang tidak terlalu banyak halaman yang tergenerate di HTML ataupun yang menggunakan JavaScript. Dan dari Django ini kita perintahkan library PyPy untuk crawling data via API Twitter. Dari library PyPy dia akan menghasilkan tweet terbarukan berdasarkan query yang tersebut. Kemudian dia return responnya, dan juga respon itu yang akan kita lempar ke model untuk diprediksi sentimennya, apakah dia positif, netral, ataupun negatif. Nah, dari model kita lemparkan juga lagi ke Django via views, dan dari views kita render ke template dan ditampilkan ke user. Website ini sangatlah sederhana, dia cuma memiliki 2 HTML atau 2 halaman, di mana halaman pertama yaitu search dan halaman kedua adalah result. Nah, sedikit menjelaskan tentang BERT architecture. BERT architecture seperti yang sudah disebutkan tadi yaitu bidirectional encoder representation from transformer, sebuah model terbarukan yang sangat-sangat handal dan juga digunakan oleh Google, di-develop juga oleh Google untuk search engine-nya. Jadi pada dasarnya BERT ini digunakan untuk memprediksi kata apa selanjutnya yang bakal diketik oleh pengguna search engine Google di dalam sequence. Misal aku mau titik-titik gitu. BERT ini bisa memprediksi titik-titik itu akan menghasilkan apa. Kalau biasanya aku men-search aku mau makan, aku mau tidur, maka hasilnya tidak akan jauh-jauh dari situ. Namun seiring berjalannya waktu, BERT juga digunakan untuk task yang lain, seperti halnya sentimen analisis, yaitu klasifikasi sentimen. Nah, di dalam paper, BERT ini cukup terbarukan, cukup bisa untuk menghandle klasifikasi teks, tetapi harus dilakukan fully training, atau maksudnya fine tuning di bagian headnya. Jadi ini konstruksi BERT-nya, dia itu ada encoder, transformer encoder. Dia mengambil input dari layer embedding. Layer embedding ini yang merubah teks, merubah kata-kata menjadi sebuah vektor. Nah, dari transformer encoder ini akan keluar output, dan outputnya ini digunakan sebagai input di classification layer. Nah, classification layer ini yang perlu kita train. Umumnya, transformer encoder dan embedding ini sudah ada pre-trained modelnya, di mana kita juga menggunakan yang versi Indonesia, IndoBERT pre-trained model. Nah, ini adalah interface dari web aplikasiku. Sangat-sangat simple. Yang pertama adalah landing, hanya berisi deskripsi aplikasi, kemudian juga berisi tentang atau menerima input di text input yang akan menjadi sebuah query. Dari sinilah seperti yang dijelaskan, apapun input dari user akan dihandle oleh Django dan kemudian ditampilkan sebagai prediksi. Ini ada contoh query Maulid, nanti kita bakal query yang lain di demo, di bagian demo section. Ini kita tampilkan clear tweet. Bagaimana cara meng-cleansingnya akan dijelaskan juga di demo. Labelnya sudah terlihat juga, dan juga confidence levelnya ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke demo. Stay tune.
Oke teman-teman, jadi sekarang udah masuk di demo, tapi sebelum aku ngejalanin websitenya ini websitenya udah di run servernya di lokal. Jadi sebelum aku mendemokan bagaimana website ini berjalan, alangkah lebih baiknya aku tunjukin API yang aku gunain di Twitter. API yang aku gunain cukup simple, cuma satu, yaitu standard search API. Dengan endpoint dia itu bisa diakses ataupun di request dengan metode get di URL ini dengan parameter-parameter yang kita masukkan. Apa aja sih parameter yang aku gunain? Pertama yaitu query. Misal kayak gini. Nah, kalau di URL request get URL-nya ini, query-nya aku gunain yang pastinya, kemudian juga no retweet aku gunain. Kenapa no retweet? Karena Twitter itu kan sangat terkenal dengan retweetnya. Cuman kita nggak bisa nemuin siapa yang original nge-tweet itu kalau kita retweetnya diambil juga. Oh ya, BTW kita cuma ambil tweetnya doang, bukan siapa yang nge-tweet, terus dia itu ada gambar apa enggak. Kita cuma bener-bener ambil teksnya, kemudian kita cleansing, baru kita edit. Kenapa aku nggak ngambil username-nya? Karena takutnya disalahgunain nantinya kalau ini aku publikasikan, dan juga nantinya takut ada hal-hal yang lain yang di luar kendali aku yang bisa digunakan orang. Jadi nanti responsnya adalah status dengan teksnya apa. Nah, teks ini doang yang aku ambil. Ini coba aku demoin. Misal aku import query yaitu hashtag vaksin merah putih. Nah, ini prosesnya cukup lama sebenarnya kalau kita ngambil semua tweet gitu yang berhubungan dengan vaksin merah putih. Apalagi kita gunain deep learning untuk memprediksi. Jadi dia loadingnya cukup lama. Oleh karena itu aku batasin di sini cuma 10 tweet. Untuk mempersingkat proses, karena ini cuma aplikasi demo untuk penyelesaian tugas UTS. Jadi di sini coba aku tampilin 10 tweet dan ambil dari API-nya juga 10 tweet. Nah, ini tampilan tabelnya cukup sederhana, ringkas, clean. Pertama kita tampilkan clean tweet. Jadi itu apa aja sih yang dibersihkan, nanti aku jelasin di codingan lebih lanjut. Tapi yang jelas yang kelihatan di sini, kita bersihin hashtag kita hapus, atau semua karakter punctuation. Kalau teman-teman ngerti, punctuation itu kayak titik, koma, semikolon, karakter yang bukan alphanumerik itu kita hapus. Numerik juga kita hapus karena di deep learning bakal agak bias ketika kita masukkan numerik. Kemudian kita lowercase juga. Jadi orang-orang yang nulisnya besar kecil kita ratakan semua menjadi kecil semua, agar nantinya model deep learning itu gampang untuk memprediksi. Nah, kemudian kolom selanjutnya adalah kolom label. Ini didapatkan dari deep learning, dari Indobert yang udah di fine tuning dengan confidence level 98%. Confidence level itu apa sih sebenarnya? Confidence level itu adalah seberapa yakin model ini melabeli tweet atau melabeli kalimat. Misal di sini kan ada yang pertama yaitu MUI berjanji akan transparan terkait status kehalalan vaksin COVID. We're for all, COVID vaksin merah putih, vaksin aman, pray for Turkey, Indonesia giveaway. Nah, model itu 98,94% yakin bahwa tweet ini merupakan tweet netral. Coba kita cari yang negatif ya. Ini nomor 3. Maaf untuk sedikit mengkritik pemerintah. Kita masih menjalani situasi pandemi. Banyak masyarakat kecil yang usahanya bangkrut. Total banyak pekerja buruh terkena PHK pasca pandemi. Artinya masyarakat saat ini sedang lumpuh secara ekonomi. Jokowi peduli buruh faksi. Nah, ini negatif. Dideteksi negatif oleh deep learning-nya atau oleh Indobert-nya dengan confidence level 99,76%. Nah, ini model itu sangat yakin bahwa ini adalah negatif karena mungkin banyak kata-kata yang
sentimennya negatif, maaf, kemudian mengkritik, PHK, lumpuh, itu kan dideteksi oleh model itu sebagai negatif. Kita coba yang agak umum, kita coba aku bosan. Nah, ini kebanyakan negatif, tapi karena tidak menyangkut pemerintah ataupun menyangkut institusi, jadi kita bisa merasakan gimana model itu memprediksi. Ini nomor 2, coba aku bacain. Aku selalu dengar sebab aku bosan dengan playlist aku. Nah, ini ada kata-kata bosan, kemudian ada kata yang itu mengeluh, maka model itu menunjukkan bahwa ini negatif dengan kepercayaan 99%. Ini yang 85%, nomor 4, jangan bosan menghadapi aku, maafkan aku jika sering membuatmu sedih, kesal, marah, dan jangan pernah menyesal untuk mencintaiku. Nah, ini agak bingung juga modelnya karena confidence levelnya cuma 86%, karena di sini ada kata-kata mencintaiku itu sebenarnya positif auranya atau sentimennya, tapi juga ada kata-kata jangan bosan, jangan pernah menyesal, maafkan aku, membuatmu sedih dan kesal, itu kan negatif. Jadi model tidak terlalu yakin bahwa ini negatif, tapi dia tetap melabeli negatif dengan confidence level 85%. Itu aja yang bisa aku tampilkan di website ini. Ini benar-benar website sangat sederhana, tapi juga cukup berguna lah buat research ataupun buat teman-teman yang iseng. Mungkin sekarang trending, kemudian teman-teman coba lihatlah 10 tweet ini trendingnya seperti apa, negatif semua ataupun positif semua. Nah, sekarang aku mau tunjukin struktur-struktur utama yang aku gunain di dalam coding website ini. Yang pertama, seperti aku bilang di presentasi, bahwa aku gunain framework Django. Framework ini ditulis di bahasa pemrograman Python, dan juga dia ada patternnya yaitu MCT, model, view, dan template. Ini aku tunjukin template dulu, yang dari yang paling ujung yang muncul di user. Template ini berisikan HTML. Aku ada tiga template atau 3 file HTML. Yang pertama adalah index search. Index search ini halaman pertama yang ada input dari user. Ini HTML-nya hanya seperti ini, yaitu extend atau inherit dari base.html. Base.html ini aku gunain untuk mendeskripsikan metadata di head, kemudian aku juga ngasih container dengan heading untuk menjelaskan website ini. Seperti itu. Kemudian index search ini untuk form dari user, search query-nya. Kemudian result ini untuk menampilkan. Yang menampilkannya sangat-sangat simple. Kita cuma butuh table dengan table graph. Semuanya ini udah di-handle oleh Bootstrap. Kemudian kita looping di setiap sentimen. Nah, pertanyaannya, data dari sini, dari form query ini ditangkap oleh file mana, kemudian diproses oleh file mana sehingga menghasilkan tweet dari Twitter, kemudian juga menghasilkan sentimen. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi di sini udah ada application inside of Django project. Jadi struktur dari Django itu ada Django project, kemudian di dalamnya ada aplikasi-aplikasi. Nah, karena di sini cukup simpel websitenya, kita cuma pakai satu aplikasi. Nah, dari sini input ini akan diterima oleh views.py atau views.py, orang Indonesia menyebutnya. Nah, ini views ini data yang tadi dihandle oleh fungsi ini, fungsi crawl. Jadi kita cek dulu metodenya itu post atau tidak, karena udah kita definisikan bahwa di sini formnya itu adalah metodenya post. Maka kita harus juga ngecek lagi, takutnya ada orang lain yang request URL ini dengan metode get ataupun metode-metode yang lain, put,
patch dan segala macam. Nah, kita cek, terus kita ambil query-nya seperti biasa. Ini mirip banget dengan kalau kalian udah belajar pemrograman web, mirip banget dengan PHP mungkin ataupun Laravel, itu mirip banget. Kita cuma tinggal ambil nama inputnya apa. Di sini kan ada name. Nah, kemudian dari query ini kita get data. Fungsi get data ini ada di file crawl tweet. Nah, ini jadi add key-nya semua ada di setting. Aku nggak bakal nunjukin karena ini kredensial. Nah, terus kita pakai library TweetPy. TweetPy ini library di Python yang cukup masif development-nya untuk handle fungsi-fungsi di Twitter API. Jadi sebagai developer kita bisa dimudahkan, kita nggak perlu call endpoint-nya langsung secara hardcode, tapi kita import aja modul TweetPy. Nah, seperti yang aku jelasin di demo bahwa ada proses cleaning di dalam tweet tersebut. Jadi cleaningnya itu apa aja sih yang di clean? Pertama, kita decode UTF-8 ini karena kadang-kadang tweet itu return sebuah hasil yang itu tidak baku, tapi masih bahasa mesin. Encodingnya dan juga decodingnya tidak sama dengan komputer kita atau website yang bakal kita bikin. Nah, kemudian kita juga ini hilangkan mention, kita juga hilangkan URL, dan kita juga hilangkan RT. RT ini untuk quote tweet kan, biasanya ada quote tweet. Terus, nah setelah itu kita ambil yang letters doang, jadi angka kita buang karena angka itu bisa mengacaukan, dan juga kadang-kadang ada orang-orang yang typo menggunakan A, dia menggunakan 4 dan sebagainya. Dan kita juga lower untuk menghandle besar kecil. Nah, udah. Nah, ini juga kita tokenize. Tokenize itu memecah dari kalimat menjadi kata-kata. Jadi dia masuk ke list gitu. API-nya berfungsi di sini. Jadi kita search dengan query apa, tweet mode apa, kemudian count-nya berapa per kita nge-search. Nah, kita batasin aja per query-nya, kita ambil 100, tapi yang kita pakai 10 biar cepet, biar reliable di website. Ini cuma untuk handle aja, bahwa kalau nggak ada ID-nya seperti ini, kalau ada ID-nya seperti ini. Jadi kalau udah nggak ada tweet baru, dia akan break, akan selesai. Nah, ini print ini bisa dilihat di terminal atau konsol ketika kita menjalankan sebuah website itu. Nggak kita tampilkan di websitenya karena itu akan mengganggu user experience dari pemakai website ini. Itu aja. Nah, hasil dari sini, hasil return dari fungsi ini kita ambil ulang, kita ambil di views.type. Udah, kemudian datanya kita proses di classification. Nah, classifier ini ada di model. Kita coba lihat model. Kita bikin sebuah objek namanya classifier dari modul atau kelas classifier.py. Nah, ini aku udah bikin kelas. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa aku pakai bird bidirectional encoder representation from transformer untuk classification. Kebetulan bird itu bisa untuk banyak hal, bisa untuk question answering, kemudian name entity recognition, segala macam. Pokoknya problem-problem NLP sebagian besar bisa diselesaikan oleh bird. Nah, di sini aku pakai Indobird. Thanks banget buat researcher Indonesia yang udah hebat banget buat training model ini dengan, kalau tidak salah, data sejumlah 34 giga atau 34 tera, saya lupa, untuk pre-training model ini. Jadi kita gunain cuma untuk fine tuning aja, kita latih yang bagian atasnya aja.
Udah kita load semua, kemudian data yang tadi masuk ke fungsi ini, predict. Awalnya masuk ke proses tweet untuk di looping setiap tweet untuk diprediksi. Nah, di sini label 0 itu positif, label 1 netral, label 2 negatif. Jadi kita encode dulu yang support tadi tweetnya, kemudian kita gunain long tensor, kemudian kita predict. Ini fungsi predictnya, dan kita ambil labelnya. Modelnya ada di mana sih? Modelnya itu ada di sini, teman-teman. Ini model .bin, ini adalah weight setelah fine tuning. Jadi aku fine tuning dulu, baru aku implementasikan ke website. Kurang lebih itu aja. Mungkin file yang lain seperti style.css ini tidak terlalu penting untuk project kita. Intinya adalah website ini berjalan di satu web framework. Kita tidak terpisah antara backend dan frontend. Kita hanya satukan gitu di Django, langsung desain Pythonnya MCP. Kemudian modelnya juga kita handle di Fuse. Kita tidak pakai, maksud saya model machine learning ya. Terus kita tidak pakai model dari Django untuk ke database, tapi kita pakai modelnya untuk menginisialisasi atau menginstansiasi classifier. Itu aja teman-teman. Sampai jumpa di project-project selanjutnya. Terima kasih.